16/001. Di sini saya akan membahas suatu proyek saya yang berjudul tentang perancangan aplikasi kasir berbasis web untuk warung kopi Gosip. Baik, saya lanjut aja bagian latar belakang dan permasalahan, yaitu warung kopi Gosip menggunakan pencatatan manual yang rawan kesalahan, tidak rapi dan memerlukan laporan keuangan. Diperlukan sistem karir berbasis web untuk efisiensi. Sebagai rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu perancangan, bagaimana merancang aplikasi kasir berbasis web sesuai dengan kebutuhan warung kopi Gosip. Yang kedua, implementasi, bagaimana mengimplementasikan sistem untuk pencatatan transaksi dan laporan otomatis. Yang ketiga itu evaluasi, bagaimana hasil evaluasi kinerja sistem terhadap proses transaksi. Sekarang manfaat penelitian yang dimana yang pertama itu bagi warung kopi Gosip yaitu mempercepat transaksi, mempermudah pengelolaan data, penjualan dan penyusunan laporan yang rapi. Dan yang kedua adalah bagi peneliti sebagai menambah pengalaman dalam pengembangan sistem informasi berbasis web, khususnya aplikasi kasir. Yang ketiga itu bagi akademik yang dimana sebagai referensi dan pembelajaran dalam pengembangan aplikasi berbasis teknologi web. Sekarang masuk di bagian batasan masalah dan metodologinya. Batasan masalahnya itu hanya untuk transaksi penjualan menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap, tidak mencakup pembayaran non tunai, tidak mencakup pengelolaan keuangan umum. Yang selanjutnya itu metodologi. Yang pertama studi literatur, observasi dan wawancara. Yang ketiga perancangan sistem, dan keempat implementasi dan pengujian. Masuk dalam teori pendukung sistem. Yang pertama itu bahas pemrograman PHP atau yang kita sebut dengan pemrograman server side untuk aplikasi web dinamis. Yang kedua Bootstrap sebagai framework, CSS untuk tampilan web yang responsif. Yang ketiga MySQL dengan sistem manajemen basis data relasional untuk menyimpan data terstruktur. Yang keempat itu SAM yang mana pakai perangkat lunak untuk pengujian dan pengembangan lokal. Yang kelima HTML, CSS dan JavaScript di mana ingin membangun struktur, desain dan integritas tampilan web. Sebagai implementasi sistem atau alur transaksi itu terbagi 6. Yang pertama halaman login di mana ada admin, kasir yang masuk ke dashboard pertama. Yang kedua produk yang dimana admin dan kasir bisa menambahkan produk baru. Yang ketiga itu buat order atau kasir bisa membuat pesanan baru. Yang keempat itu cetak struk atau bill yang sesuai dengan request customer. Yang kelima pembayaran, itu kasir bisa memproses pembayaran dan status lunas. Yang keempat laporan, di mana hanya admin yang bisa melihat laporan hasil pesanan. Sebagai kesimpulan dan saran di sini itu kesimpulan yang pertama itu aplikasi kasir web mempercepat transaksi, mengelola menu dan laporan. Yang kedua minimalisir kesalahan dan peningkatan pelayanan. Keempat akses fleksibel dari berbagai perangkat dan meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai saran di sini proyeknya itu tambah fiturnya pembayaran digital, kris, e-wallet, integrasi dengan sistem slot atau inventory, dan pengembangan aplikasi mobile, peningkatan keamanan sistem dan pelatihan rutin bagi pegawai. Oke, sebelum saya akan langsung masuki dengan implementasi aplikasi, mana ini sebagai codingan yang saya buat dan sebagai halaman pertama atau sering kita sebut dengan indeksnya, di mana indeksnya disebut ini adalah halaman login yang dimana email dan address email sama password. Di sini saya sudah menggunakan halaman admin ya. Oke, di halaman dashboard pertama yang muncul di sini adalah daftar makanan yang tersedia di warkop. Yang kedua saya adalah memperhatikan bagaimana saya membuat sebuah orderan dari customer. Nah, di sini di halaman orderan saya akan membuat tambah order yaitu request dari customer. Contohnya saya buat tambah order dengan nomor meja kita kasih meja nomor 2 atas nama Syukur. Habis itu kita buat orderan, data berhasil dimasukkan. Oke, di sini sudah ada namanya daftar halaman order item, di mana di sini pesanan syukur akan ditambahkan. Yang pertama
item bayar print. Yang pertama kita akan tambahkan item atau pesanan dari seorang syukur. Hanya dia pesan, pilih menu, dia mau mie goreng, jumlah porsinya contohnya 2. Catatannya kita kasih jangan beras. Simpan. Data berhasil dimasukkan. Nah, setelah muncul di halaman order item, di sini ada status yang dimana sesuatu memesan mie goreng dengan harga 15.000, QT itu jenis yang dimana 15.000 dikali 2 hasilnya 30.000. Di sini bisa kita edit atau menambahkan halaman baru di mana sesuatu bisa menambahkan pesanan baru atau menambahkan berapa jumlahnya yang diinginkan. Contohnya saya kasih di sini, saya tambahkan lagi sebagai minumannya cappuccino, jumlah porsi 2. Simpan, kita coba masukkan. Nah, setelah kita sudah menambahkan hasil dari request dari seorang syukur, sekarang kita ingin membayarnya. Bagaimana seorang syukur akan membayar? Sebelum kita masuk di pembayaran, kita harus melihat bagian orderan apakah si syukur ini sudah lunas atau belum. Cari aja nama syukur. Ternyata status syukur sini belum kosong, artinya dia belum membayar. Dan sekarang kita bagaimana transaksi dimulai dengan menekan tombol view yang di atas bawah. Nah, tambah bayar. Nah, di sini seorang syukur bisa membayar hasil semua tagihan yang telah dia pesan dengan mie goreng dan cappuccino dengan harga dengan nominal uang, contohnya saya kasih 150.000. Jika dia membayar di bawah tagihan, maka akan keluar JavaScript atau script yang dikeluarkan yaitu nominal uang tidak cukup, artinya tidak bisa melakukan transaksi pembayaran atau kurang. Sekarang kita harus membuat transaksi di atas tagihan syukur, hanya 100.000. Nah, di sini JavaScript akan mengeluarkan yang namanya pengembalian syukur dari harga tagihan sebesar dari 100.000 menjadi pengembalian 46.000. Oke. Sekarang kita lihat di bagian order si syukur ini apakah statusnya sudah berlunas atau belum. Nah, si syukur ini sudah lunas ya guys. Ini statusnya sudah lunas. Sekarang dia minta ingin bill atau struktur. Nah, sekarang syukur ingin print bill. Di sini kita tekan tombol atau button dari print bill. Nah, sekarang sudah ada tampil struktur pembayaran dari syukur, seorang syukur yang dimana dipesan ada mie goreng dan cappuccino dengan harga 54.000. Setelah itu kita habis mencetak print. Sekarang di bagian halaman report, admin bisa melihat hasil semua penjualan pada hari ini dari hari sebelumnya atau tanggal sebelumnya dan waktunya sudah dapat, waktu order, untuk bayar dan pelanggan. Sekarang semua admin atau kasir bisa login atau keluar dari akun di sebelah pojok kanan dengan menekan tombol keluar dan kembali lagi di halaman indeks atau landing page yang pertama. Oke, terima kasih. Saja ada hasil presentasi.